Kemelut dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kembali naik ke permukaan. Tanggal 6 Oktober 2025, Roy Suryo CS berikut dengan tim hukumnya datang ke Barreskrim Polri dengan membawa sesuatu yang mereka sebut bukti baru. Kami ingin tegaskan bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat karena selama ini kan yang menjadi soal adalah saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, saudara Joko Widodo tidak mau objeknya, yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama. Walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah. Biar identik itu kewenangan dari Barreskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu. Baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya, ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap ya itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Irwasum, dalam rangka untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Roy yakin ia membawa salinan ijazah Jokowi yang ia dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalai dengan Pak Michael Sinaga. Ya, kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gadjah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu, dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross check dengan penampilan dari Barreskrim.
Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Bareskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan plat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Masih di tempat yang sama, Rizal Fadila menuntut pihak Bareskrim Polri untuk segera melanjutkan kasus yang ia sebut sempat ditutup. Karena surat itu menyangkut tentang juga temuan akhir dari Pak Roy Suryo, ya, berkaitan dengan masalah bahwa ijazah yang selama ini disembunyikan oleh Joko Widodo dan juga dibantu oleh pihak kepolisian itu bisa kita yakini itu palsu. Gitu. Saya kira surat Irwasum itu sebetulnya merespon temuan itu yang kemudian kita kaitkan dengan apa yang sudah terdahulu dilakukan penghentian penyelidikan yang seharusnya dengan surat ini kita minta penyelidikan jalan lagi. Gitu, yang di Bareskrim ini yang di Bareskrim. Saya kira itu memang yang kita adukan adalah Joko Widodo. Maka Joko Widodo yang harus diproses dengan temuan baru tentang KPU memberikan informasi atau data itu. Nanti Pak Roy yang tentu akan lebih detail untuk itu. Tapi maksudnya bahwa agar ada satu kebersamaan antara proses yang lalu dengan proses yang sekarang berjalan lagi. Roy Suryo yakin salinan ijazah Jokowi yang ia terima langsung dari KPU memiliki kemiripan hingga 99,9% dengan dokumen yang sebelumnya ia sebut palsu. Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS kembali menyalakan lagi isu ijazah Jokowi yang sempat turun pada pertengahan tahun. Ia mendesak agar Bareskrim Polri membuka ulang penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memiliki unsur pidana oleh penyidik. Salinan dari KPU dikasih, jadi itu kabar bohong ya. Kalau ada orang-orang yang oh iya, itu nanti kita berikan sebagai salah satu info. Oke. Nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Beberapa hari berikutnya atau tanggal 9 Oktober 2025, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS mendapat tanggapan dari pihak Jokowi Mania dan Pradi Bersatu. Wakil Ketua Umum Projo atau Freddy Damanik merespons Roy Suryo CS soal bukti baru yang ditunjukkan oleh Roy Suryo. Di dalam kasus ini, saya sebut saja, nggak usah malu-malu, langsung tersangka yang utama saya rasa memang ini teroris ini sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya dalam hal ini saksi pelapor yang diminta langsung oleh pihak Pak Jokowi ya di dalam laporan beliau di Polda Metro Jaya. Jadi dan laporan relawan-relawan lainnya. Saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap dan segera ditahan? Karena orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak ya media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam, itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat
kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Saya tambahkan lagi tadi mengenai bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Bareskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU, itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Ini yang kalau terus-menerus seperti ini, nanti besok dibangunnya lagi wacana, ditemukannya lagi entah apa, dibangun lagi wacana-wacana yang besar. Freddy menyatakan bahwa analisis yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya tidak memiliki dasar karena menggunakan dokumen yang tidak jelas. Menurut Freddy, dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, dari pemeriksaan pihak UGM dan rekan-rekan seangkatan Jokowi, serta dokumen lainnya telah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu menunjukkan surat dari relawan Jokowi dan Prabowo Gibran kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat itu berisikan permintaan ketegasan Polri terkait laporan terhadap Roy Suryo CS dalam polemik kasus ijazah Presiden Joko Widodo. Yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur setelah inkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lid maupun SP3, SP2 lidik ya, SP3 lidik, SP2 lid ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. Ini hal yang sangat menggelikan menurut saya. Dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya. 5 menjadi 3. Ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propamkan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor, ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman. Ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan. Novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh, ya kan? Lama-lama kita ziarah semua nih, ya kan? Nah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Joman atau Jokowi Mania Andi Asman menegaskan, gelar perkara segera cepat digelar dan dilakukan penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Tadi kan dikatakan dari Bang Ade, dengan terkatung-katung lah istilahnya ya, quote-unquote ini, jadi mereka ini merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum ya, dan dia juga bertindak sewena-wena. Apalagi di stasiun ada salah satu YouTube ya, di stasiun TV yang mereka mengatakan ya polisi dibubarkan ya, Polri dibubarkan, menunjuk oknum-oknum Polri. Itu sudah menyinggung perasaan kita sebagai anak bangsa ya. Apalagi mereka tidak percaya dengan namanya institusi negara. Ini bermasalah yang sangat besar buat kita. Dan kita ini mendukung penuh kepada Mabes Polri
mendukung penuh kepada Polda Metro Jaya, dan saya yakin dengan jumlah dari yang namanya alat bukti, saksi pelapor dan saksi ahli ya, itu lebih dari 100, ini cukup membuktikan bahwasanya 1000% mereka ini teroris ini dapat dikatakan tersangka. Halaman baru ini kembali menuliskan rentetan kasus dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Adapun kedua pihak yang berseteru ini mendesak pihak kepolisian untuk bergerak memberikan kepastian bagaimana yang terjadi di depan.